lalu kemudian merasa aduh nggak menolong, nggak berhasil, jadi learn of hopeless gitu ya. Jadi rasanya semua usaha yang kulakukan kok kayaknya nggak berjalan. Kan kita semua nggak ada yang tahu betapa usaha beliau sebenarnya mungkin untuk menyelamatkan diri itu bagian ada. itu kita belum tahu ya. Betul, kita belum pernah tahu soal itu. Lalu kemudian lama-lama karena nggak berhasil, lama-lama mulai nge-freeze, Mbak. Nggak bisa berpikir, nggak bisa lagi ngerasain apa-apa, dan shutdown. Ya kok udah shutdown, udah seperti semua rasa tuh nggak ada gitu. Penyekapan seorang perempuan selama 3 tahun menggemparkan publik dan meninggalkan banyak sekali tanda tanya. Bagaimana hal ini bisa terjadi? Apa dampaknya bagi korban dan apa yang harus jadi pelajaran bagi masyarakat? Kasih Paham kali ini menghadirkan Ketua Pokja Kesehatan Jiwa Nasional, Dr. Hervita Diatri. Selamat malam, Dr. Vita. Selamat malam, Mbak Tasya. Terima kasih sudah hadir di studio kami. Dokter, sebelum kita bicara soal kesehatan jiwa, saya ingin tahu catatan Anda mengenai kasus ini berdasarkan fakta-fakta yang diketahui publik. Baik, terima kasih banyak ya. Memang ini sebuah berita yang kita tidak pernah pikirkan akan terjadi gitu. Rasanya bentuk seperti ini di film ada gitu ya. Seperti di film-film ya. Betul, tapi tidak pernah benar-benar merasa bahwa ini bisa terjadi dalam dunia yang realita. Dan kita memang melihat saat ini dokter juga sudah menyampaikan bahwa sangat concern atau memberikan perhatian full pada aspek kesehatan fisik. Karena memang cedera yang dialami bersangkutan memang cukup berat gitu ya, dan menyangkut bagian tubuh gitu, dan kemudian infeksi yang cukup luas gitu. Sehingga saya bisa membayangkan kalau teman-teman yang bergerak di bidang fisik sedang sangat jor-joran gitu ya, mencoba menyelamatkan kondisinya, termasuk ke arah nyawa ya, karena kalau sampai infeksi luas tentunya sangat berisiko untuk kematian. Nah, namun demikian juga senang sekali karena di antara tim yang jumlahnya sangat besar itu para dokternya, di sana juga ada teman-teman dari kesehatan jiwa. Jadi sudah melihat betul bahwa pastinya kondisi ini tidak hanya akan berdampak secara fisik, tetapi juga secara mental. Namun menarik juga nih Mbak Tasya kalau kita lihat fenomena yang ada di masyarakat ya, ketika nggak bisa emosinya betul-betul campur aduk juga gitu ya, mixed feeling ya. Betul, menanggapi kasus ini. Banyak sekali tentunya yang memberikan empatinya, simpatinya gitu, rasa tidak percaya bahwa hal ini terjadi gitu. Namun tidak jarang juga terselip pesan-pesan bahwa mengapa ini bisa terjadi gitu kan ya. Mengingat yang kita bicarakan adalah korban usia dewasa gitu, seorang perempuan yang harusnya kita anggap sudah matur, mengapa bisa masuk ke dalam kondisi seperti ini. Jadi untuk saya sebenarnya bukan hanya korban, saya memberikan penghormatan saya kepada Mbak YT yang sedang berjuang tentunya, juga bagi mereka yang mungkin belum ditemukan sampai hari ini, baik kasus ini maupun kasus yang lainnya. Juga yang paling penting adalah masyarakat nih, agar kita bisa mendapatkan pemahaman yang baik gitu tentang kasus ini. Gitu kurang lebih Mbak Tasya. Oke. Kalau melihat bentuk penyiksaannya, luka yang kemudian diderita oleh korban, kemudian lamanya selama 3 tahun, berpindah-pindah di 4 TKP yang berbeda, dan kemarin kita mendengar detail penyiksaannya seperti apa. Saya tidak akan mengulangi lagi di sini. Tapi ini kalau dari pengalaman Dokter Vita, ini sesuatu yang memang langka terjadi, atau sebenarnya ini sebenarnya sesuatu yang mungkin dokter dengan pengalaman dokter terjadi dan cukup umum, tetapi dengan derajat keekstriman yang lebih rendah dari ini. Betul. Rasanya kalau ngomong soal derajat, ini yang tertinggi yang pernah saya baca, yang pernah saya dengar gitu ya beritanya. Tentunya bentuk kekerasan seperti ini dengan waktu yang lebih lama sih cukup banyak, Mbak. Apalagi kalau kita bicara tentang kekerasan dalam rumah tangga. KDRT ya. Betul. Lalu kemudian muncul lagi bentuk yang sekarang kan intimate gitu ya, yang lebih pada pasangan dan sebagainya, itu juga ada. Tapi bentuknya kecil-kecil atau maksudnya tidak sebesar seperti yang sekarang. Jadi sungguh buat saya ini sebuah pembelajaran yang luar biasa. Namun meskipun skalanya kecil, waktunya lebih pendek, ada pola-pola yang sebenarnya bisa kita pelajari yang kurang lebih sama gitu ya. Dari seseorang yang mungkin pernah berjuang untuk nggak mau ada dalam situasi seperti ini, sampai akhirnya rasa tidak berdaya dan kemudian seperti nge-freeze dan shutdown.
Oke. Sehingga Pola-polanya seperti apa tuh, Dok? polanya seperti itu. Jadi awal gitu kan sudah tahu nih nggak benar nih, saya dilukai nih, hubungan yang baik harusnya tidak seperti ini. Ada berontak gitu ya Mbak, dan ingin lari tentunya dari kondisi itu. Jadi fight or flight gitu kan, itu yang normal terjadi pada kita ketika kita dalam kondisi yang tidak menyenangkan. Namun apa yang terjadi, kasus ini kok sepertinya nggak melawan dengan luka yang seperti itu gitu, yang pasti sakit banget gitu kan ya, kalau kita pikirkan gitu. Nah, saya mencoba menganalogkan, even seorang yang tidak sadar, even orang yang koma, itu refleks yang terakhir yang dia bisa lawan adalah nyeri. Gitu ya. Jadi orang dalam kondisi koma sebenarnya masih bisa merasakan betul, nyeri. Makanya kenapa kok nyabut infus, kenapa nyabut itu, karena di situ berarti ada nyeri gitu. Nah, kita bisa bayangkan korban ini bisa seperti diam saja gitu, karena padahal ini nyerinya pasti luar biasa. Nah, itu tadi yang kemudian berlanjut, habis yang tadi fight or flight, lalu kemudian merasa aduh nggak menolong, nggak berhasil, jadi learn of hopeless gitu ya. Jadi rasanya semua usaha yang kulakukan kok kayaknya nggak berjalan. Kan kita semua nggak ada yang tahu betapa usaha beliau sebenarnya mungkin untuk menyelamatkan diri itu bagian ada. itu kita belum tahu ya. Betul, kita belum pernah tahu soal itu. Lalu kemudian lama-lama karena nggak berhasil, lama-lama mulai nge-freeze Mbak. Nggak bisa berpikir, nggak bisa lagi ngerasain apa-apa, dan shutdown. Jadi kok udah shutdown, udah seperti semua rasa tuh nggak ada gitu. Sehingga kok persis kayak orang koma tapi sadar gitu ya. Jadi mematikan semua feeling yang ada, berpikir, merasa, termasuk secara fisik itu, sehingga kok rasanya kuat banget gitu menghadapi kondisi yang seperti itu. Itu yang mungkin bisa menjelaskan pertanyaan publik, kenapa seperti tidak berdaya selama 3 tahun, kenapa nggak lari gitu ya Mbak. Oke. Kalau kemudian dengan dampak yang se-ekstrim kita saksikan saat ini, korban dengan luka yang sebegitu parahnya, kemudian untuk menelaah bagaimana kondisi mental atau psikisnya, kira-kira Dok, ini akan seperti apa dampak psikologisnya kalau penyiksaannya se-ekstrim YT ini? Baik, makasih banyak Mbak Tasya. Jadi kita bisa bayangin ya, kalau beliau sudah ada atau pernah ada di level yang freeze dan shutdown, ngidupinnya aja susah lagi ya. Ini semacam menghidupkan mesinnya lagi. Betul, memanaskan lagi. Terutama sebenarnya adalah trust. Termasuk tim yang banyak ini, siapa yang saya tahu nih beneran tim yang akan menolong saya dan yang bukan gitu misalnya. Jadi dia kehilangan kepercayaan pada semua orang artinya, pada bukan cuma sama satu orang. Lebih kayak blank aja, nggak ngerti ini orang apa gitu. Karena ya itu tadi shutdown. Jadi betul-betul gimana dia bisa aktif kembali, mulai lagi, terus kemudian muncul hal-hal, karena kan orang ini sudah terus-menerus ada di dalam memorinya sekian lama, dan juga ya itu ya Mbak, kenapa menjelaskan nanti kenapa 3 tahun nggak ngapa-ngapain gitu kesannya, karena memang juga terputus koneksinya dengan semua kan, sehingga nggak punya pembanding juga mana yang baik dan mana yang enggak gitu kan. Kalau enggak kan kita bisa bandingin, oh ya kayak gini tuh toksik nih, yang ini nggak baik nih, tapi karena semuanya diputus, yang realita tuh ya cuman ini nih, orang yang satu ini gitu. Sehingga kami tentu saja harus memulai dengan yang basic dulu, trust. Nah, trust itu bisanya sama seperti kayak, mohon maaf ya Mbak, bayi. Kan basic trust muncul ketika bayi, dan itu bisa dibangun kalau kebutuhan dipenuhi. Sehingga yaitu tadi kita mendengarkan ketika dia menjalani perawatan misalnya, apa sakit ya kita bantu, kedinginan kita coba berikan kehangatan selimut misalnya, lalu kemudian rasa haus, rasa lapar dengan luka yang seperti itu ya Mbak, kita bisa tawarkan bantuan. Jadi basic need dulu, naik nanti lama-lama, kemudian bahwa oh ada kok nih, ada yang lain bisa masuk. Itu berarti butuh waktu ya. Tentu Mbak. Dokter Vita. Dan kalau dari pengalaman Anda, apa tantangannya? Apakah kemudian di satu level dia bisa kembali lagi, atau memang itu cuma butuh waktu yang akan menyembuhkan? Nah ini dia, kata butuh waktu menyembuhkan itu sering kita gunakan memang ya Mbak ya. Padahal sebenarnya di dalam waktu itu effortnya memang luar biasa. Satu hal yang juga saya harus akui bahwa saya tidak tahu beliau seperti apa sebelum kejadian ini gitu, sehingga kita akan memanfaatkan sebenarnya yang dulu, karena
Mbak YT ini tetap Mbak YT yang sama dengan yang dulu gitu. Sehingga kalau dulu orangnya pernah mencapai level tertentu dalam mengatasi masalah, kita mudah-mudahan masih bisa recall itu setelah kondisi lebih mereda gitu. Oke, jadi menggunakan itu sebagai bensin untuk menghidupkan lagi begitu kira-kira analoginya ya. Namun demikian kita tahu bahwa ada kelompok-kelompok yang rentan gitu ya. Sekali lagi kita semua tidak pernah ada yang memilih untuk berada di kondisi yang rentan gitu ya. Namun itu harus terjadi. Yang memang harus kita garis bawahi dalam kasus seperti ini adalah pelakunya, yang dengan sengaja memilih orang-orang yang rentan gitu kan. Jadi sekali lagi tetap kesalahan ada di sana. Nah, kalau kita bicara tentang kelompok rentan, maka kita akan bicara tentang mereka yang mungkin saja punya rasa kepercayaan diri yang kurang. Saya tentunya tidak tahu beliau yang mana. Lalu kemudian yang kedua bisa saja kayak sebaliknya, yaitu justru selalu butuh afirmasi. Itu membutuhkan orang lain untuk menguatkan, sehingga nggak minder tapi ya butuh banget untuk disuplai. Yang ketiga adalah mereka-mereka yang memang tidak cukup terampil untuk membina hubungan gitu, sehingga lebih banyak memiliki kondisi yang sepi dibandingkan tidak sepi gitu. Lalu kemudian yang keempat, mereka yang mungkin saya tidak tahu keluarga beliau, tapi ada kelompok rentan yang memang muncul karena kekerasan, sehingga sudah sangat biasa belajar bahwa yang namanya dikasih itu kalau disentil, dikasih itu kalau dipukul gitu, sangat biasa seperti itu. Daripada didiemin aja, mending dipukul gitu. Tanda konsep bahwa cintanya salah ya berarti. Oke Dok, kalau kemudian saya agak beralih sedikit dari sisi pelaku nih, untuk memahami bagaimana cara berpikir pelaku. Ini kita lagi-lagi masih belum tahu banyak tentang pelaku, tetapi yang kita ketahui ya memang lagi-lagi apa yang sudah dikatakan oleh polisi. Seseorang punya kemampuan untuk menyekat, menyiksa dalam kurun waktu yang sepanjang itu, dan kemarin saya sudah sempat bertanya juga ke ahli lain soal ini. Bagaimana seseorang bisa punya kemampuan seperti itu, tetapi tahu batasnya, Dok, antara dia memang mau melumpuhkan dan ingin menguasai, seolah-olah ingin menguasai korban, tetapi dia tahu batasnya tidak sampai mematikan. Karakter seperti apa yang harus dimiliki seseorang untuk bisa melakukan tindakan seperti ini? Memang kalau saya lihat ya, dia memang sebenarnya kan memiliki memiliki kebutuhan yang dipenuhi dari kondisi ini. Sebagai contoh, kalau kita lihat, dan para ahli juga udah mengatakan itu dalam beberapa acara misalnya, bahwa dia tahu ini adalah kelompok rentan. Itu saja sudah menunjukkan sesuatu, Mbak, bahwa dia berkuasa dibandingkan yang ini. Jadi dia memang memilih targetnya dan dia tahu target mana yang bisa diperlakukan seperti ini. Jadi dia udah mentargetkan hal tersebut, kelompok rentan itu, yang dia tahu bahwa dia pasti lebih powerful dibandingkan mereka. Gitu. Jadi ini sudah sebuah skenario pertama. Lalu kemudian untuk mendapatkannya, memang kan ya begitu ya. Ada perasaan kayak dibutuhkan, perasaan bahwa dia adalah penyelamat gitu kan. Jadi tambah besar powernya tentunya ya dengan ungkapan-ungkapan seperti itu. Lalu kemudian korban utang budi pada dia, artinya kembali lagi dia powernya lebih besar. Jadi hal itu yang kemudian dia nikmati dalam tanda kutip, dibutuhkan, dipuja, digondeli gitu lah ya Mbak, ibaratnya gitu.